Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perjalanan demokrasi di dunia. Dari zaman Yunani kuno hingga sekarang, definisi kata demokrasi telah mengalami perubahan. Menurut sebagian besar ilmu politik, istilah demokrasi mengacu pada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun representatif atau perwakilan. Saat ini banyak negara yang menerapkan sistem politik demokrasi dengan dimodifikasi sesuai keadaan negara masing-masing. Sebagai contoh, demokrasi langsung, demokrasi tak langsung, demokrasi presidensil, demokrasi parlementer, demokrasi otoriter, demokrasi partisipatif, demokrasi Islam atau demokrasi sosial. Lalu, bagaimanakah sejarah demokrasi hingga terbentuknya seperti sekarang? Cikal bakal demokrasi. Konsep ini lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu adalah demokrasi langsung, direct democracy. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Pastinya tidak setiap penduduk dianggap sebagai warga negara, dan status warga negara resmi ini sangat penting jika ingin terlibat dalam proses demokrasi politik. Yunani, yang pada waktu itu masih tergolong negara kota, hanya menganggap orang-orang asli Yunani berkasta tinggi sebagai warga negara. Rakyat jelata, budak, dan pedagang asing tidak termasuk di dalamnya. Meski telah menerapkan demokrasi sejak abad ke-4 hingga ke-6 sebelum Masehi. Pemungutan suara perdana di Yunani baru dilakukan abad ke-7 sebelum Masehi, tepatnya dengan diselenggarakannya apela, nama pemungutan suara di Sparta. Yunani membuktikan pemilihan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dapat diadakan secara lancar. Demokrasi di Eropa. Sementara sistem demokrasi di Yunani telah berlangsung sejak lama, demokrasi di Eropa baru dimulai sekitar abad ke-6 hingga ke-15. Pada masa itu, di Eropa berlaku sistem vasal atau budak dan lord atau tuan. Kebebasan sangat dibatasi pada masa itu. Semua aspek kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh paus dan kaum gereja. Demokrasi tumbuh di Eropa bagian barat karena kebanyakan kaum budak dan rakyat jelata ingin melepaskan diri dari kebiasaan adat. Kekuasaan otoritas gereja yang tidak selalu adil dan menyejahterakan seluruh masyarakat membuat orang-orang kecil merasa tidak dihargai. Mereka pun bangkit dengan mengubah sistem menjadi demokrasi. Beberapa negara di Eropa Barat telah mengaku menjadi negara demokratis, namun banyak yang belum sepenuhnya menjalankan sistem demokrasi. Contoh negara besar yang nyata beralih sistem ke demokrasi tercatat dalam sejarah keruntuhan Uni Soviet. Setelah negara ini mengalami konflik sampai pecah menjadi beberapa negara kecil, negara pecahan ini menerapkan sistem demokratis karena tidak ingin mengulang lagi sejarah kelam. Sosial komunis. Perkembangan demokrasi di Eropa juga turut dipengaruhi oleh kemunculan Magna Carta, Piagam Besar di Inggris pada 12 Juni 1215. Keberadaan Magna Carta ini memang tak banyak dirasakan dampaknya oleh rakyat jelata, mengingat hanya berlaku untuk kalangan bangsawan dan raja saja. Namun kemunculan piagam ini menjadi langkah awal berlakunya demokrasi di benua biru. Selanjutnya, demokrasi di abad ke-20. Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan sementara bagi demokrasi di Eropa. Karena demokrasi masih lestari di Perancis dan sempat pula meluas sampai ke Jerman. Pada 1906, hak-hak demokratis modern yang seutuhnya, yakni hak suara universal bagi seluruh warga negara, diimplementasikan secara konstitusional di Finlandia. Pun demikian, perwakilan proporsional dengan sistem daftar terbuka. Revolusi Februari di Rusia pada 1917 juga menjadi awal dari demokrasi liberal yang bertahan selama beberapa bulan di bawah pimpinan Alexander Kerensky.
sampai Lenin mengambil alih pemerintahan Rusia pada bulan Oktober. Depresi besar-besaran yang berdampak sangat buruk terhadap perekonomian, menghantam keras kekuatan-kekuatan demokrasi di banyak negara. Era 1930-an menjadi kurun waktu merajalelanya para diktator di Eropa dan Amerika Latin. Selanjutnya, demokrasi pasca Perang Dingin. Gelombang-gelombang baru demokrasi menyapu kawasan selatan Eropa. Pada era 1970-an, ketika sejumlah rezim diktator nasionalis berhasil ditumbangkan, selanjutnya pada akhir era 1980-an di kawasan tengah dan timur Eropa, negara-negara komunis di bawah pengaruh Uni Soviet ikut berubah menjadi negara-negara demokrasi liberal. Banyak negara Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Timur, dan Asia Tenggara, serta sejumlah negara Arab, Asia Tengah, Afrika, dan otoritas Palestina yang belum bernegara bergerak menuju demokrasi yang lebih liberal pada era 1990-an dan 2000-an. Salah satu hasil kajian dari lembaga Freedom House yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada satupun demokrasi liberal di dunia pada 1900 dengan hak suara universal. Namun pada tahun 2000, 120 dari 192 negara yang ada atau 62% negara di dunia sudah memberlakukannya. Selanjutnya demokrasi pada abad ke-21. Pada abad ke-21, gerakan demokrasi marak terjadi di berbagai belahan dunia. Di dunia Arab, serangkaian aksi protes besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dilakukan oleh khalayak ramai di negara Mesir, Tunisia, Bahrain, Yaman, Yordania, Suriah, dan negara-negara lain di seluruh kawasan MENA, Middle East and North Africa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Tujuannya satu, guna menuntut hak-hak berdemokrasi. Gelombang revolusi ini diistilahkan dengan sebutan efek Tunisia dan juga musim semi Arab. Otoritas Palestina juga mengambil tindakan sehubungan dengan permasalahan hak-hak berdemokrasi. Di Iran, seusai pemilihan presiden yang bermasalah karena melibatkan korupsi, rakyat Iran menggelar serangkaian aksi protes secara besar-besaran untuk menuntut dilakukannya perubahan dan diberi hak-hak berdemokrasi. Aksi invasi atas Irak yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2003 bermuara pada penggulingan Saddam Hussein dan pembentukan sebuah konstitusi baru yang menjamin terselenggaranya pemilihan umum secara bebas dan terbuka. Di Asia, negara Burma atau Myanmar sejak lama diperintah oleh junta militer, akan tetapi pada tahun 2011 pemerintah mengubah sikapnya dengan mengizinkan hak-hak untuk melakukan pemungutan suara tertentu dan membebaskan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah. Meski demikian, Burma belum juga mengizinkan Suu Kyi untuk ikut serta dalam pemilihan dan masih menanggung permasalahan-permasalahan besar di bidang hak asasi manusia, serta belum mengizinkan hak-hak demokratis penuh. Indonesia juga menjadi salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dengan sistem pemerintahannya. Sistem demokrasi di Indonesia mulai berkembang secara dewasa sejak terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Para tokoh pendiri bangsa pada saat itu memang sudah memilih sistem demokrasi sebagai alat untuk mengatur sistem pemerintah negara. Perjalanan demokrasi di Indonesia sangat identik dengan faktor politik, maka tidak heran jika pada masa awal negara didirikan, Indonesia sempat beberapa kali mengalami proses pergantian sistem demokrasi, di antaranya sistem demokrasi parlementer dan sistem demokrasi terpimpin. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa negara dengan bentuk pemerintahan republik ataupun monarki dapat juga menjadi negara demokrasi, otoriter, atau totaliter. Negara demokrasi adalah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam negara juga memiliki lembaga-lembaga demokrasi dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi. Lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen, dan pemilu berjalan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara. Kedua, negara otoriter adalah negara yang menerapkan prinsip-prinsip otoriter dalam penyelenggaraan negara.
Ciri negara otoriter adalah sebagai berikut. 1. Rakyat tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan negara dan jauh dari proses berpolitik. 2. Kontrol, pengawasan, dan kritik terhadap pemerintah tidak diperbolehkan. 3. Kebijakan negara umumnya hanya untuk kepentingan sekelompok orang yang berkuasa atau dekat dengan kekuasaan. Kebijakan tidak berpihak kepada rakyat dan masyarakat secara luas. Yang ketiga, negara totaliter adalah negara bersifat lebih sekedar otoriter. Negara menguasai keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh aspek kehidupan warga negara diatur dan dikontrol oleh penguasa. Ciri negara totaliter sebagai berikut. Pertama, pemerintah memiliki kekuasaan tidak terbatas, tidak menoleransi oposisi dan perbedaan pendapat, serta mempraktikkan kontrol yang sangat ketat pada warga negara. Negara totaliter bisa berbentuk rezim atau penguasa tunggal atau diktator, dan rezim autokrasi atau penguasa yang terdiri dari beberapa orang. Sebagai contoh, Joseph Stalin di Uni Soviet, Adolf Hitler di Jerman, Mussolini di Italia, dan Dufailler di Haiti. Selanjutnya, demokrasi sebagai sistem politik memiliki dua prinsip utama, yaitu pertama, kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Kedua, kedaulatan rakyat. Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Perwujudan lain, konsep kedaulatan rakyat adalah pengawasan oleh rakyat. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara yang menganut Pancasila sebagai filosofi ground slate. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara dan tingkah laku harus mencerminkan nilai Pancasila, termasuk sistem politiknya, yaitu demokrasi Pancasila. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Secara ringkas, penjelasan poin-poin penting mengenai sistem demokrasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat, untuk kesejahteraan rakyat. 2. Sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat. Kebebasan selanjutnya, yang ketiga, kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. 4. Dalam pelaksanaan demokrasi ini tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, namun harus dijiwai oleh semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Menurut Dr. Anders C.St. Kansil SH, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila, seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya, sistem demokrasi ini memiliki kesamaan dengan demokrasi universal, namun terdapat perbedaan di dalamnya. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. 2. Dilakukan kegiatan pemilihan umum secara berkesinambungan. 3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembelajaran hari ini. Minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan taati protokol.